Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau bahkan malam bagi yang nonton video ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Yunas Derta Luluardi MA selaku dosen pengawal mata kuliah Hukum Pemilu dan Partai Politik serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fitriani, mahasiswa Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM 103230117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume akademik saya, yakni mengenai Undang-Undang Pilkada untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, presentasi ini akan mencakup 4 pokok bahasan utama, yakni yang pertama terkait dengan kronologi regulasi atau sejarah legislasi, kemudian bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan prinsip pelaksanaan, serta menganalisis dari pasal 1 hingga pasal 6 dari undang-undang tersebut. Nah, sebelum masuk ke substansi undang-undang, penting bagi kita untuk memahami perjalanan atau kronologi pembentukan regulasi pilkada yang telah melewati beberapa tahapan penting. Nah, pertama, pada tahun 2014, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menghapus mekanisme pemilihan langsung kepala daerah. Nah, kemudian kebijakan ini menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap mundur dari semangat reformasi dan demokrasi. Nah, kemudian merespon hal tersebut, masih di tahun yang sama, Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 yang memulihkan kembali mekanisme pemilihan langsung. Nah, ini merupakan respon konstitusional yang penting dari pemerintah untuk menyelamatkan demokrasi lokal seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2015, Perpu tersebut kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi regulasi pokok tentang pilkada. Nah, tak lama kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama. Perubahan yang paling mencolok ini adalah dihapusnya mekanisme uji publik demi efisiensi prosedural. Nah, puncaknya adalah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua. Nah, regulasi inilah yang akan kita analisis hari ini sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Nah, undang-undang ini melakukan konsolidasi sistemik terutama pada pasal 7 dan 9 ya terkait syarat calon dan penyelenggara. Namun pada video kali ini saya akan menganalisis pasal 1 hingga pasal 6 saja seperti itu. Nah, jadi dari keempat regulasi ini itu membentuk satu bangunan hukum yang hierarkis, yang utuh dan tidak bisa dibaca secara terpisah seperti itu. Nah, dari kronologi yang baru saja kita lihat, ada 3 pola utama yang dapat kita identifikasi dalam dinamika legislasi pilkada. Nah, pola yang pertama ini adanya reaksi menuju sistemik. Nah, Perpu nomor 1 tahun 2014 ini lahir dari kondisi darurat politik. Namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak lagi sekedar merespon krisis, yang justru itu mengkonsolidasi norma secara sistematis. Nah, dalam hal inilah adalah pergeseran dari penyelamatan menuju pembangunan sistem hukum yang permanen. Nah, kemudian pola yang kedua adalah efisiensi versus partisipasi. Jadi, penghapusan uji publik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini menjadi cermin nyata bahwa para legislator itu memilih efisiensi prosedural di atas mekanisme partisipasi masyarakat.
Nah, hal ini kan adalah dilema klasik dari pembentukan hukum pemilu antara kecepatan prosedur dan kedalaman demokrasi seperti itu. Nah, kemudian pola yang ketiga ini adalah incremental dan responsif. Nah, artinya perjalanan panjang dari 4 regulasi ini mencerminkan bahwa konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia berlangsung secara bertahap dan tidak reaktif semata seperti itu. Nah, maka legislasi pilkada itu bergerak dari pengaturan reaktif sementara menuju pengaturan sistemik permanen. Hal inilah merupakan capaian penting dalam sistem hukum pemilu kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis substansi, yakni yang pertama ada pada pasal 1 Undang-Undang Pilkada mendefinisikan arsitektur kelembagaan yang terdiri dari 10 lembaga, 2 jalur, dan 3 fungsi utama. Jalur penyelenggaraan terdiri dari 6 lembaga secara berjenjang. Nah, ada KPU RI di tingkat nasional, kemudian ada KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, lalu di bawahnya ada panitia pemilihan kecamatan atau PPK, kemudian ada panitia pemungutan suara atau PPS, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tingkat TPS. Nah, jalur pengawas itu juga berjenjang ya tingkatannya, mulai dari Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, panitia pengawas kabupaten atau kota, hingga panitia pengawas kecamatan seperti itu. Nah, yang menarik dan unik adalah posisi DKPP ini sendiri atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga etis yang berada di luar jalur hierarki KPU dan Bawaslu. DKPP ini memiliki posisi yang strategis untuk menjaga integritas penyelenggaraan secara independen. Jadi arsitektur 2 jalur ini mencerminkan komitmen dari Undang-Undang Pilkada itu sendiri untuk memastikan tidak hanya penyelenggaraan yang profesional tetapi juga pengawasan yang kuat dan mandiri. Nah, kemudian teman-teman, jika kita melihat lebih dalam pasal 1 terdapat 27 definisi yang diatur. Dan yang menarik untuk dianalisis adalah komposisinya ya, dari 55,5% dari definisi tersebut bersifat kelembagaan, sementara hanya 7,4% bersifat teknis administratif. Nah, apa makna dari proporsi ini? Jadi, ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pilkada itu sejak awal dirancang sebagai hukum kelembagaan, institutional law ya, sebelum menjadi hukum prosedural. Para pembuat undang-undang itu mendahulukan kejelasan subjek hukum. Siapa yang berwenang, apa fungsinya, dan bagaimana posisinya dalam sistem. Nah, inilah pilihan desain legislasi yang sangat deliberatif, membangun fondasi kelembagaan yang kokoh sebelum mengatur prosedur teknis seperti itu. Nah, kemudian masuk pada pasal 2. Pasal 2 ini mengatur asas penyelenggaraan pilkada yang kita kenal dengan akronim Luberjudil, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai konstitusional. Nah, langsung artinya pemilih dapat memilih secara langsung tanpa perantara. Asas ini tuh berpijak pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, kemudian umum. Nilai umum ini artinya pemilihan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tanpa kecuali. Nah, hal ini juga selaras dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan warga negara di hadapan hukum, kemudian bebas. Setiap pemilih berhak memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kemudian rahasia. Pilihan setiap pemilih dijaga kerahasiaannya agar tidak ada intimidasi pasca pemilihan. Kemudian jujur.
para penyelenggara wajib bertindak jujur sesuai peraturan yang berlaku. Nah, asas ini juga merujuk pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan umum yang berintegritas. Kemudian adil. Jadi seluruh peserta dalam pemilih itu mendapatkan perlakuan yang sama. Dan ini juga merupakan perwujudan dari pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keenam asas ini itu bukan sekedar norma teknis semata, tapi juga merupakan norma konstitusional yang tidak bisa dikurangi atas nama efisiensi apapun. Kemudian memasuki pasal 3 ini mengatur dua hal penting, yakni periodisasi dan keserentakan. Nah, pilkada diselenggarakan setiap 5 tahun sekali secara serentak, secara nasional seperti itu. Nah, visi keserentakan ini terwujud penuh pada bulan November tahun 2024, di mana sebanyak 545 daerah itu menyelenggarakan pilkada secara bersamaan. Jadi ini merupakan momen bersejarah juga dalam demokrasi lokal di Indonesia. Nah, pasal 4 mengatur mekanisme notifikasi kelembagaan. Jadi DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala daerah yang sedang menjabat, kemudian diteruskan kepada KPU paling lambat adalah 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Nah, ini adalah mekanisme triggering ya, yang memastikan persiapan pilkada tidak terlambat. Nah, kemudian pada pasal 5 ini merinci tahapan penyelenggaraan pilkada ke dalam 2 tahap besar. Tahap persiapan ini mencakup 7 sub kegiatan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan KPU, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, pemutakhiran data pemilih, pembentukan KPPS dan PPK, kemudian pengadaan logistik hingga pelatihan petugas. Nah, tahap penyelenggaraan ini jauh lebih kompleks dari 12 sub kegiatan, yakni pendaftaran dan verifikasi calon, kemudian penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil, kemudian penetapan hasil, pengesahan calon terpilih, penyelesaian sengketa hasil, pelantikan kepala daerah, evaluasi dan pelaporan, hingga pengarsipan dokumen. Nah, data yang menarik ini dari 12 sub kegiatan, tahap penyelenggaraan ini merepresentasikan 78% prioritas bimbingan teknis KPU, dan Pilkada 2024 ini menunjukkan betapa kompleks dan kritisnya tahap penyelenggara dibanding tahap persiapan seperti itu. Nah, kemudian pasal 6, memasuki pasal 6 ini mengatur terkait dengan akuntabilitas vertikal dalam sistem penyelenggaraan pilkada. Jadi alurnya itu berjenjang dari bawah ke atas seperti itu. Nah, KPU kabupaten atau kota ini melaporkan kepada KPU provinsi. Nah, nanti dari KPU provinsi ini melaporkan kepada KPU RI. Nah, nanti KPU RI ini melaporkan kepada DPR dan pemerintah. Jadi sistem 3 lapis ini memiliki 3 fungsi kunci. Pertama adalah transparansi, kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga adalah sistem ini menjadi fondasi pengembangan Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi elektronik yang digunakan pada Pilkada tahun 2024. Jadi arsitektur pelaporan 3 lapis ini menjadi basis teknisnya. Jadi implementasi pasal 6 harus tetap menjaga independensi penyelenggaraan, akuntabilitas tidak boleh berubah menjadi intervensi politik terhadap KPU, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebagai penutup ada 3 kesimpulan utama dari analisis bab 1 mengenai ketentuan umum dan bab 2 mengenai asas dan pelaksanaan penyelenggara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, pertama, hukum kelembagaan terlebih dahulu.
Jadi dengan 27 definisi di pasal 1 di mana 55,5%-nya bersifat kelembagaan, terbukti bahwa Undang-Undang Pilkada dirancang sebagai institutional law. Kemudian adanya asas luber jurdil dalam bab 2 dan dalam pasal 2 itu berstatus sebagai norma konstitusional, bukan sekedar norma administratif seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem hukum terpadu. Pasal 3 hingga 6 secara bersama-sama ini membangun keseimbangan antara tiga nilai, yakni demokrasi substansif, efisiensi prosedural, dan akuntabilitas kelembagaan yang dirangkum dalam 3 bingkai otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian Undang-Undang Pilkada bukan sekedar peraturan teknis tentang pemilihan, tapi juga merupakan sistem hukum yang terpadu yang mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap demokrasi lokal yang martabat seperti itu. Nah, maka demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.